Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kami akan membawakan kisah tentang seorang ibu kaya raya yang hilang. Apa yang terjadi dengan Jennifer Dulos dan kejatuhan dari Fotis Dulos. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya, Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Jennifer Farber Dulos lahir pada tanggal 27 September tahun 1968 di New York dari pasangan Gloria dan Hilliard Farber. Jennifer tumbuh dalam keluarga kaya. Diketahui ayah dan ibunya ini adalah seorang bankir ternama. Mereka cerdas dan berbakat, dan hal itu menurun kepada anaknya si Jennifer. Jennifer menempuh pendidikan tinggi di bidang penulisan, lalu dia menikah dengan pria karismatik bernama Fotis Dulos pada tahun 2004. Sebulan setelah Fotis menceraikan istri pertamanya. Sekarang kita bahas background dari Fotis Dulos. Fotis Dulos lahir pada tanggal 6 Agustus 1967. Dia adalah seorang pria berdarah Turki yang dibesarkan di Athena, Yunani. Fotis adalah seorang pengembang real estate yang sangat sukses. Dia juga lulus dari Brown School pada tahun 1989 dan kemudian memperoleh gelar MBA di bidang keuangan dari Columbia Business School. Dari pernikahan Fotis dan Jennifer melahirkan 5 anak, yaitu Petros, Theodore, Konstantin, Christian, dan Cleopatra Noel. Awalnya kehidupan mereka terlihat seperti cerita sempurna. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Fotis dikenal sangat temperamental dan tidak banyak berperan dalam membesarkan anak-anaknya. Jadi semua beban rumah tangga diserahkan kepada Jennifer. Selain itu juga guys, Fotis ini suka berselingkuh. Dan sikapnya yang dingin serta perselingkuhan yang terus dia lakukan mulai meracuni pernikahan. Jennifer yakin suaminya berselingkuh dengan rekannya yang bernama Michelle Troconis, penduduk asli Venezuela. Setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, Jennifer lari dari rumah mereka dan membawa serta anak-anaknya. Pada saat Jennifer sudah tidak ada di rumah Fotis, Michelle, selingkuhan dari Fotis serta putrinya dari hubungan sebelumnya pindah ke rumah Jennifer. Jahat banget ya. Singkat cerita, pada bulan Juni 2017 tanggal 20, Jennifer menggugat cerai. Mereka saling memperjuangkan hak asuh anak dalam persidangannya yang sangat rumit. Ini bukan perceraian biasa, ini adalah sebuah perang. Pada awalnya hak asuh dibagi, tapi setelah Fotis beberapa kali melanggar aturan pengadilan, Jennifer akhirnya mendapatkan hak asuh penuh. Fotis hanya diizinkan bertemu anak-anak di bawah pengawasan petugas. Pada saat itu hubungan mereka sangatlah memburuk. Fotis merasa kalah, ia pun akhirnya kehilangan kontrol. Kehilangan wajah dan dalam pikirannya, hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya. Singkat cerita, pada tanggal 24 Mei 2019, pagi hari seperti biasa, Jennifer mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. CCTV sempat merekam dia kembali ke rumah pada pukul 8:05 pagi. Tapi sejak saat itu dia pun menghilang. Lauren Almeida, sahabat serta pengasuh anak-anak dari Jennifer, merasa ada hal yang janggal. Mobil Chevrolet Suburban milik Jennifer hilang. Tapi mobil cadangannya yaitu Range Rover justru ada di garasi. Jennifer sempat mengirim pesan bahwa dia akan pergi ke dokter menggunakan Range Rover. Nah ini yang membuat Lauren menelpon polisi. Tadi kan Jennifer di awal sempat bilang, saya akan pergi ke dokter menggunakan Range Rover. Tapi kenapa Range Rovernya masih ada di rumah? Justru mobil utamanya yang menghilang. Polisi pun langsung datang ke rumah Jennifer. Mereka langsung menyisir rumah Jennifer. Garasi menjadi tempat pertama yang membuat bulu kuduk berdiri.
Polisi menemukan bercak cairan merah di lantai, di dinding, di pintu, bahkan di jendela dapur. Tes DNA menunjukkan darah itu milik Jennifer dan milik Fotis. Sebuah rekaman dari kamera CCTV tetangga menunjukkan Chevrolet Suburban keluar dari rumah Jennifer pukul 10.25 pagi. Tapi anehnya, bukan Jennifer yang mengendarainya. Polisi menduga itu adalah Fotis. Pada malam hari sekitar pukul 7.30 malam, kamera CCTV lainnya menangkap momen mencurigakan. Fotis dan seorang wanita membuang kantong-kantong plastik ke tempat sampah umum. Wanita itu tidak lain dan bukan adalah Michelle Troconis, yaitu selingkuhan dari Fotis. Penyelidik bergerak cepat memeriksa tempat pembuangan dan menemukan barang bukti yang membuat ngeri, yaitu handuk bersimbah cairan merah, pakaian dalam, kain pel, sarung tangan, semuanya dengan DNA Jennifer, Fotis, dan Michelle. Mobil Chevrolet Suburban milik Jennifer ditemukan beberapa mil dari rumah, dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Tapi jejaknya jelas, mobil itu digunakan untuk memindahkan jasa. Dugaan polisi mulai mengerucut. Mereka percaya Fotis menyelinap masuk rumah Jennifer pagi itu. Ia menunggu di garasi, dan saat Jennifer masuk ke dalam mobil, ia langsung menyerangnya dan mengikat tangan serta kakinya, lalu menekamnya hingga tewas. Setelah itu, Fotis menyeret jenazah istrinya ke dalam Chevrolet dan ia berkendara lalu meninggalkan mobil dan berganti kendaraan lain. Jasad Jennifer entah dibuang di mana, tapi tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Fotis pun akhirnya ditangkap atas tuduhan penculikan dan pembunuhan tingkat pertama. Michelle Troconis didakwa atas konspirasi pembunuhan. Meski keduanya menyangkal, tapi bukti-bukti rekaman CCTV-nya tuh ada. Cairan merah, DNA, dan kebohongan mereka sangat memberatkan mereka. Polisi juga menemukan bahwa Fotis meminjam mobil majikannya di hari kejadian itu. Semua petunjuk menuntun ke satu arah. Ini adalah sebuah pembunuhan yang direncanakan. Singkat cerita, pada tanggal 28 Januari 2020, Fotis pun dijadwalkan hadir di pengadilan. Tapi dia tidak pernah muncul. Polisi datang ke rumahnya dan menemukan Fotis berada dalam mobil, tak sadarkan diri, dan dia menghirup karbon monoksida dari knalpot. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Jadi, Fotis ini mencoba bundir ya guys. Sebelum meninggal, Fotis meninggalkan surat. Saya menolak menghabiskan waktu 1 jam pun di penjara untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Sudah cukup. Surat itu membuat beberapa orang ragu, tapi mayoritas mereka yakin itu adalah cara pengecut menghindari keadilan. Setelah tragedi ini, kelima anak Jennifer dan Fotis dirawat oleh orang tua Jennifer. Mereka tumbuh dalam pelukan kakek dan nenek yang penuh kasih. Tapi bayang-bayang kehilangan akan selalu membekas. Kasus ini menjadi simbol betapa rumitnya dan berbahayanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan hanya soal perceraian atau hak asuh. Ini adalah soal obsesi, kontrol, dan kegagalan mengenali tanda-tanda bahaya. Hingga kini jasad Jennifer belum ditemukan. Tapi kisahnya telah menyentuh jutaan hati. Sebuah kisah tentang seorang ibu yang mencoba melindungi anak-anaknya dari ayah mereka. Dan menghilang saat melakukannya. Namanya terus disebut, potretnya masih terpajang. Karena selama belum ditemukan, harapan dan keadilan masih menggantung. Beristirahatlah dengan tenang, Jennifer Dulos. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.